yang kita hasilkan dari penangkaran kita yang lebih kurang berjarak 150 meter dari sini. Jadi kita mempunyai konservasi penyu yang mana ini berdiri pada tahun 2006 dan beroperasi pada tahun 2010, Pak. Halo, tukik-tukik. Kalian sebentar lagi akan dilepas. Jadi sepanjang pantai Pariaman ini, Pak, merupakan daerah peneluran penyu. Ada berapa jenis nih, Bu? Pulau. Berapa jenis penyu di sini? Penyunya ada 3 jenis, Pak. Oke, aku namain satu ya. Ya namanya satu, Pak Menteri. Ini ya, ini namanya ADWI. ADWI. Anugerah Desa Wisata Indonesia. Oke, terima kasih Pak Menteri. Saya mau minta dilepas sama Pak Menteri. Dan itu ini kan. namanya Desta. Desa Wisata. ADWI sama Desta. Desa Wisata. Oke. Ya, karantina masyarakat setelah dari pantai, dari nelayan, Ini jadi cuma dijemur, dikeringkan, tidak dikasih garam nih. apa, ada yang dikasih garam, ada yang asli Pak, tawar, tanpa dikasih asin. Kita masyarakat ingin yang tawar gitu, Mas. Oh ini terjadi Iya. Jadi ada dua pilihan Pak, ada yang tawar, ada yang asin. Tergantung permintaan Pak. Tawar, Pak. Ini tawar. Ya. Ini ikan dari ikan segar. Nenek ini umurnya 100. Nenek siapa namanya nih? Saya Supia. Sophia. Sophia. Kurang Iya, betul. Itu mak-maknya ada. Halo. Nah, itu sudah tua juga itu, Mas. Semangat ya. 100. Iya. Ini Pak Desa di sini, Pak. Ya, ini kayaknya Bu Wali Dodok. Iya. Ibu-ibu. Desa Wisata Apar sebagai 50 desa wisata terbaik. Desa Wisata Indonesia Bangkit, Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 dengan resmi saya berikan kepada masyarakat Desa Wisata Apar Pariaman. Alhamdulillah. Terima kasih Mas. Dari Provinsi Sumatera Barat, karena Provinsi Sumatera Barat walaupun dari segi populasi nomor 11 di Indonesia, tapi dari segi jumlah desa wisata yang mengikuti ADWI menjadi nomor 1. Sumatera Barat juara Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih untuk Desa Wisata Indonesia 2021, Desa Wisata simbol kebangkitan ekonomi nasional, dan berikan kepada Pak Wali Kota yang sangat jenius. Amin. Bapak jenius. Dan telah terbukti di Pariaman dengan wisata Pariaman Bangkit. Amin. Padahal selamat kepada Desa Wisata Apar, Kota Pariaman, Sumatera Barat sebagai 50 desa wisata terbaik Desa Wisata Indonesia Bangkit. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Dan semangat protokol kesehatan, karena ini adalah resep kita berdampingan dengan virus corona. Terima kasih untuk Pak Kadek. Dan terakhir adalah akses internet 1 tahun. Gratis kepada Bapak Kadis kita, pencipta Sunset City of Indonesia. Akses internet 1 tahun untuk Desa Wisata Apar Kota Pariaman. Semoga dipergunakan untuk sinyalnya yang tidak lemot. Terima kasih Pak Menteri. Kita akan memberikan 2 bait pantun. Are you ready? Ready! Pagi hari jalan-jalan ke taman kota. Perut keroncongan ternyata belum sarapan.
Kalau ingin mencari tempat wisata, kunjungilah Desa Wisata Apar di Kota Pariaman. Akhir pekan enaknya camping di Pulau Pasumpahan. Pulaunya indah, pemandangannya memikat hati. Potensi Desa Wisata Apar haruslah terus dimaksimalkan sebagai simbol kebangkitan ekonomi nasional negeri. Ya, kita punya 70.000 desa di seluruh Indonesia. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Desa Wisata Apar Kota Pariaman terpilih menjadi 50 besar desa wisata terbaik Indonesia. Tepuk tangan. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ini adalah upaya kita menciptakan desa wisata yang berkelas dunia, berdaya saing dan berkelanjutan. Dan ini adalah simbol kebangkitan ekonomi nasional karena Desa Wisata Apar Kota Pariaman membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Tadi kita lihat ada Sekolah Tinggi Baruak. Ada juga tempat untuk penyu, konservasi penyu. Ada juga desa wisata yang menyajikan pengalaman untuk menarik tambang. Mamuke. Jaring. Ada juga kita menanam mangrove sebagai pabrik oksigen terbesar di dunia. Dan juga tadi juga kita menyaksikan trek mangrove. Nah, ini adalah simbol kebangkitan kita dan saya sangat bangga mempersembahkan tadi sertifikat kepada Pak Wagub karena Sumatera Barat menjadi provinsi terbanyak memasuki desa wisata Indonesia dengan total 231 dan proses kurasi yang cukup panjang. Penilaian Dewan Kurator 7 kategori penilaian dan kita yakin ADWI ini akan mampu menghasilkan desa-desa wisata yang memiliki potensi untuk menjadi unggulan kita ke depan. Dan saya ingin agar desa wisata Apar Kota Pariaman ini masuk menjadi desa wisata terbaik di Indonesia. Amin. Kita tutup dengan pantun penuh dengan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Kalau masak, tak lupa pakai cabai rawit. Agar masakannya semakin menggugah selera. Kalau mencari destinasi yang punya paket komplit, tentu Desa Apar yang jadi pilihannya. Ku mencintai dirimu lebih dari hidupku. Duhai kekasih, semua tentang dirimu, segalanya bagiku. Runtuhkan egoku, tak ku meminta apapun selain cinta kasihmu. Jangan pernah engkau bagi, karena cintaku utuh untukmu. Terima kasih Iqbal dan silakan teman-teman Pak Wali mungkin mau menambahkan. Keren banget. Ini saya showcase pakingin untuk Pak Menteri, ada coklat, ada permen gambir, ada sambal rujak, ya. ada ini aromaterapi, Ya. keripik tahu, rendang, terus kasava crispy, jahe semuanya. Ini saya serahin untuk Pak Menteri. Terima kasih. Ini seluruh produk UMKM dari berbagai kota kabupaten di Sumatera Barat. Terima kasih Pak Wagub. Bersyukur bahwa Kota Pariaman mendapatkan perhatian khusus dari Menteri Pariwisata karena memang Pariaman ini visi misi daerah memang menuju daerah pariwisata dan sekarang Pariaman telah berubah dalam beberapa tahun menjadi daerah destinasi wisata. Kunjung wisatawan dari Jambi, dari Pekanbaru, Riau, kemudian beberapa kawasan Sumatera Barat datang ke Kota Pariaman ini dan kami tidak mau kalah dengan yang lain, kita harus nomor satu menuju daerah pariwisata. Dan ekonomi Pariaman ditopang oleh pariwisata dalam posisi lebih kurang positif 3. Kemudian beberapa titik pariwisata telah kita kembangkan, ada Pantai Kata, Pantai Sunur, Pantai Kedoria, Pantai Paua, sekarang ke Pantai Sepang. Dan jangan lupa Desa Wisata Tungkal Selatan. Desa Tungkal Selatan juga ada, yaitu daerah Desa Tunggal Selatan juga sangat maju dan banyak desa wisata tumbuh di sini. Ada sepeda gantung, kita sepeda gantung.
Kemudian di tempat wisata ini pedagang kita juga cukup banyak karena dia mengambil benefit dari pariwisata ini sehingga UMKM-nya tumbuh. Ini permintaan kami ke Pak Menteri, mudah-mudahan di tahun ini, kalau bisa tahun ini dan tahun depan saya kita buat para pedagang ini kita tertib, kita bersihkan tempatnya, kita buat bangunan yang lebih bagus sehingga tidak mengganggu tata letak pariwisata ini, sehingga yang tempat ini betul-betul open space terbuka dan ada sisi lain tempat di mana pedagang kita tempatkan sehingga antara pariwisata indahnya terjaga, dagangannya juga laku. Nah, karena itu proposal langsung saya kasihkan mana kadis terima kasih. Pengembangan kawasan wisata kuliner. Yes. Silakan wartawan tulis, nanti saya tagih ke Pak Menteri hari Selasa saya ke Jakarta. Tidak usah takut. Sana homestay. Sekota Pariaman, nggak nyapar. Sekota Pariaman. Iya. Termasuk Tunggal Selatan. Ingat dari Pak Menteri. Tenang, wartawan ada lagi. Kemudian tahun lalu, 2 tahun lalu kita dibantu oleh Menteri Pariwisata membuat pentas seni tahun lalu, dan tahun depan kita minta kita lanjutkan kembali. Kembali lagi DAK. Sekarang Apar. Tentunya kita semangat ya. Tadi disebut 231 desa nagari di Sumatera Barat masuk dalam desa wisata. Ini terbanyak se-Indonesia. Nanti tentunya ada seleksi dan sebagainya. Kita harap Apar ini bisa jadi, ini udah masuk 5 besar ya Pak Menteri ya? Bisa jadi nomor 1 di Indonesia. 5 besar sudah. Dengan kehadiran Pak Menteri di sini tentunya juga membantu mengekspos pariwisata Sumatera Barat di tingkat domestik. Tapi ingat, hulunya harus patuh prokes, masker. Nih paling penting nih masker nih. Kalau enggak berat kita. Jadi sumber informasi Pak Menteri termasuk provinsi nomor 4 di Indonesia dengan jumlah tes PCR terbanyak, padahal tadi penduduk cuma nomor 11. Terus sekarang memang mungkin Pak Wali udah merasakan mulai melandai ya Pak ya, tapi tetap protokol kesehatan kita jaga. Itu aja. Kuning. Dan desa wisata ini merupakan tren terbaru dari pariwisata pasca pandemi yang berbasis nature dan culture, yaitu alam terbuka dan budayanya. Jadi kita bisa lihat di desa wisata Apar ini bahwa ini adalah satu program yang sangat menyentuh masyarakat. Dan desa wisata ini program-programnya tidak mengawang-awang, tapi konkret, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Memberikan sentuhan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kita sekarang memfokuskan desa wisata sebagai program unggulan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Salah satu prakondisi agar kita bisa masuk ke ekosistem ekonomi digital adalah jaringan dan infrastruktur. Hari ini saya memberikan kepada Desa Wisata Apar melalui pengelola desanya dan Pak Kadis serta Pak Wawali dan Pak Wali internet 1 tahun gratis. Nah, ini adalah merupakan dari segi infrastruktur, tapi kita perlu juga peningkatan keterampilan dari para pengelola desa, khususnya desa wisata, untuk diberikan pelatihan, pendampingan. Bukan hanya mereka bisa menjual konten ekonomi kreatif melalui online, tapi bagaimana mereka bisa menciptakan video-video, gambar-gambar yang indah, konten-konten yang kreatif, sehingga bisa bertahan dan bangkit. Jadi digitalisasi ini akan menjadi juga salah satu upaya kita meningkatkan desa wisata ini berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan. Wisata protokolnya adalah CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability, atau kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Jadi ini sudah menjadi roadmap atau peta jalan kita menuju kenormalan baru, hidup berdampingan dengan virus corona.